Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. معاشر الحاضرين jamaah yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita di malam hari ini, sebagaimana tadi telah disampaikan, judul pembahasan yang akan kita bahas adalah sudah Islamkah keluarga kita. Ini pembahasan pertama, tentunya kita akan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Islam itu sendiri. Islam secara bahasa berasal dari kata-kata aslama yuslimu, yang berarti berserah diri. Yang Rasulullah SAW pernah mengirimkan surat kepada Hiraqlu, Kaisar Rom, yang dimana isi surat tersebut Rasulullah SAW sabdakan aslim taslam, masuk Islam, yang artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan selamat. Berarti dari sisi bahasa, al-Islam berasal dari kata-kata aslama yuslimu, islaman, yang berarti berserah diri. Berserah diri ini ada dua macam. Yang pertama adalah berserah diri secara kauni, ay istislamun kauni, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada alam ini. Semuanya berlaku, semua taat kepada aturan-aturan Allah di alam ini. Manusia misalnya, dia lapar, butuh makanan, lalu kemudian dia mencari makanan, itu termasuk aturan Allah yang Allah tetapkan pada kita, butuh minuman. Kalau yang berserah diri seperti ini bukan hanya manusia, hewan, makhluk yang lain juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala firmankan, walahu aslama man fis samawat, dan hanya kepada Allah tunduk, berserah diri siapa yang ada di langit wal ardi, dan yang ada di bumi. Malaikat juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tau'an wa karha, dalam keadaan dia berserah dirinya memang betul-betul dalam keadaan sukarela atau dalam keadaan terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah lah mereka semua dikembalikan. Ini firman Allah di surah Ali Imran ayat ke-83. Artinya bahwa semuanya tunduk kepada Allah. Orang kafir juga tunduk kepada Allah pada aturan-aturan yang Allah tetapkan pada alam ini. Orang kafir juga butuh makan. Dia lapar, makan. Dia haus, dia minum. Ajalnya habis, mati. Dia capek payah, ngantuk, tidur dia. Semua mengalami hal itu. Dia tunduk dengan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di alam ini. Iya. Dia berjalan di atas muka bumi, nggak bisa dia terbang. Itu berarti dia tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Matahari juga begitu, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia terbit di timur, lalu kemudian terbenam di barat, dan terus seperti itu sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia terbit di barat.
Yang dimaksud terbit di barat itu bukan berarti habis sholat subuh lalu kemudian kita keluar, mataharinya terbit di barat. Bukan itu, harinya terbalik. Harinya terbalik. Subuh, zuhur, asar tak ada matahari. Ketika maghrib mataharinya terbit. Jadi yang dimaksud terbitnya matahari dari barat itu harinya berbalik. Bukan berarti mataharinya ketika kita keluar habis waktu subuh terang, lihat di timur tak ada, di barat dia ada. Bukan. Tapi harinya terbalik atas perintah Rabbnya Jalla wa'ala. Itu berarti berserah diri terhadap aturan-aturan Allah, ketetapan-ketetapan Allah di alam ini. Ada di antara para ulama mengistilahkan dengan al-istislam al-qadari, berserah diri terhadap aturan-aturan Allah di alam ini. Semua nggak ada yang bisa lepas dari itu, termasuk juga waktu. Orang mukmin, orang kafir, semuanya diatur dengan waktu. Tak ada dia bisa majukan waktu, tak ada bisa juga dia memundurkan waktu. Nggak ada. Makanya orang kafir tuh khayalannya tingkat tinggi. Dia mau bikin mesin waktu kan? Sampai sekarang nggak ada mesin waktunya. Itu khayalan tingkat tinggi, mimpi di siang bolong yang tak akan pernah terbukti. Karena apa? Dia takut mati. Dia takut mati, maka kemudian dia bikin mesin waktu yang dia kira bisa mundur waktunya. Balik lagi, berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Tahunnya bisa berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Nah, kita aja ikut-ikutan diulang-ulang itu tahun. Padahal tak mungkin pula diulang. Itu namanya al-istislam al-qadari. Semuanya kena. Mau manusia, mau hewan, mau yang mukmin, mau yang kafir, mau malaikat, semuanya terkena aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam ini. Tak ada yang bisa terlepas dari itu. Apakah Islam yang seperti itu? Tentu bukan. Yang kedua adalah al-istislam, berserah diri kepada Allah yang syar'i. Artinya dia tunduk berserah diri kepada Allah terkait dengan syariat. Aturan-aturan syariat, bukan aturan-aturan yang memang berlaku untuk semua, tidak, tapi aturan-aturan syariat. Nah, ini yang diperlukan atau ini yang dimaksudkan dari Islam. Tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama di antaranya mendefinisikan Islam yang pertama ada beberapa komponen ini. Nanti baru kemudian dari komponen ini kita coba deteksi kita dan keluarga kita. Kita deteksi kita dan keluarga kita sudah masuk belum ke sini? Atau jangan-jangan tak ada nyerempet pun tidak. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tauhid yang dimaksud di sini berasal dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan, mengesahkan. Ya, mengesahkan. Beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, yang jadi tujuan utamanya Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Berdoa hanya dengan menyebut nama Allah saja. Tauhid. Ya. Berdoa dengan hanya menyebut nama Allah saja, tauhid. Allahumma Rabbana, tauhid. Ada orang dia berdoa dengan menyebut nama Allah, lalu kemudian bersamaan dengan menyebut nama Allah dia sebut nama selain Allah, tauhid. Dia sebut nama Allah, bersamaan dengan menyebut nama Allah dia sebut nama selain Allah, tauhid. Tauhid apa nih namanya? Syirik. Mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, syirik. Sebut nama Allah saja, Allahumma Rabbana, hanya itu saja, selesai sudah. Itu tauhid. Atau dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala tapi hatinya terpaut dengan selain Allah. Jadi tauhid itu ada kalanya di dalam hati, ada kalanya dalam ucapan, ada kalanya dalam apa? Perbuatan. 3 ini komponennya. 3 komponennya ini harus terpenuhi semua, cocok semuanya.
lisannya hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya tunduk bergerak karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Bagaimana ada orang disebut nama Allah tapi hatinya terpautnya kepada selain Allah Jalla wa ala, atau sebaliknya dia tersebut nama selain Allah. Ketika dia berdoa menyebut nama selain Allah, tapi dia mengklaim niat saya, hati saya kepada Allah kok tapinya. Itu kan sudah ada tauhid, sudah bercabang-cabang. Maka yang pertama kali yang perlu kita deteksi terkait kita, keluarga kita, sudah belum kita dan keluarga kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah belum itu? Dalam keadaan senang dia ingat Allah Rabbul Alamin, dalam keadaan susah yang juga dia sebut dan dia ingat adalah Allah Rabbul Alamin. Itu pertama tuh. Itu simpulnya ya. Itu simpulnya. Simpul yang pertama ini sudah belum itu? Kalau belum, berarti ini harus diperbaiki ini. Nah, ini yang pertama, karena ini yang pertama. Al-istislam, dari makna Islam yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Rabbul Alamin. Ini komponen yang pertama. Maka oleh karenanya Islam nggak akan pernah bisa dipisahkan dari tauhid. Tauhid juga nggak pernah bisa dipisahkan dari Islam. Nggak bisa dipisahkan, kedua-duanya nggak bisa dipisahkan, satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ra'su kulli amrin al-Islam, pokok dari segala permasalahan adalah Islam. Yang dimaksud di sini adalah tauhid. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah dengan aturan-aturan yang benar. Iya, berjihad dengan aturan yang benar, bukan dengan aturan-aturan yang dia mau sendiri. Itu bukan jihad, jahat itu. Iya, itu bukan jihad, namanya itu jahat. Maka tadi pagi yang sudah ikut hadir udah kita jelaskan tentang bagaimana sikap kepada pemimpin dan seterusnya. Jihad itu juga ada aturannya dan seterusnya. Tidak asal aja jihad. Itu ada aturan-aturannya. Itu komponen pertama. Komponen pertama ini, tauhid ini, kalaulah kemudian diuraikan begitu panjang, yang tentunya bukan ini tempatnya untuk menjelaskan itu panjang lebar. Tapi tadi kita udah jelaskan simpul-simpulnya. Tauhid itu ada pada diri kita, di lisan kita, di tubuh kita, pada perbuatan kita, pada hati. Jadi dia bukan tempatnya hanya di hati ya, bukan ya. Janganlah salah faham. Yang penting kan hatinya. Itu ya belum, kalau itu nggak berbuat apa-apa. Ya jadi sesuai itu, hatinya sesuai, lisannya sesuai, perbuatannya sesuai, cocok semuanya. Yang kedua adalah wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Sudah tunduk belum kita, keluarga kita udah mau tunduk belum dengan mengerjakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi larangan? Ya, perintah itu ada dua macam. Perintah wajib yang tidak bisa tidak. Yang kedua adalah perintah anjuran, mustahab. Mustahab itu yang dianjurkan, tapi tidak sampai pada wajib. Bukan berarti ya, ini kita kan sering mengartikan mustahab atau sunnah ini dengan pengertiannya para fuqaha ya. Dikerjakan apa? Dapat pahala, ditinggalkan ya berarti tinggalin aja, enggak apa-apa. Enggak begitu, itu perintah itu. Yang namanya perintah itu tuntutannya dikerjakan. Ya. Makanya kalau para ulama usul fiqh ketika mengartikan perintah itu apa? Talabul fi'li. Yang diminta adalah
Dikerjakan, bukan ditinggalkan. Makanya aneh ketika orang, alah cuman sunnah lah, tinggalin aja, atau tak apa-apa, ditinggalkan. Ini tuntutannya dikerjakan. Kok satu saat Anda tak bisa mengerjakannya, ditinggalkan, itu baru nggak dosa. Bukan kemudian, ayo kita tinggalkan saja semuanya. Toh nggak apa-apa ini. Nggak begitu pengertiannya. Ini perintah itu ada dua macam. Yang wajib. Kalau yang wajib ditinggalkan tanpa ada uzur, dosa dia. Terus bertaubat dia. Kalau perintah yang dianjurkan itu ditinggalkan, tidak akan berdosa dia, tapi rugi. Kalau tidak ada uzur sengaja ditinggalkan, rugi. Mestinya begitu. Seorang muslim itu mestinya rugi. Rugi saya ketinggalan ketaatan, padahal saya bisa, padahal saya mampu. Bukan justru, tidak apa-apalah, tidak dosa ini, tidak dosa. Yang salah itu bukan para fuqaha, yang salah kita yang memahaminya keliru. Para fuqaha memaknai ma la yu'aqabu ala tarki, ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Orang yang mengerjakannya dia akan mendapatkan pahala kalau memang berharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan diiqab, tidak akan disiksa orang yang meninggalkannya. Tapi kalau dia tinggalkan tanpa ada uzur, merugi dia. Ketinggalan. Anda mau kalau misalnya bekerja terus kemudian atasannya bilang, Anda kalau kerjanya begini dapat bonus. Tak apa-apalah saya tinggalkan dia, saya tidak butuh bonus. Ada yang begitu? Ada begitu enggak? Enggak. Wah, saya mau dapat bonus itu, kerjalah sungguh-sungguh. Ya. Rugi. Kenapa saya tinggalkan? Toh saya bisa. Lihat itu. Lalu kemudian meninggalkan larangan. Larangan pun ada dua macam. Larangan haram dan larangan apa? Makruh. Makruh itu larangan. Larangan yang haram dan larangan yang makruh. Kalau yang haram, namanya larangan itu yang dituntut darinya adalah ditinggalkan. Bukan talabul fi'li, tapi talabut tarki, minta supaya ditinggalkan. Ya. Maka apabila itu larangan haram, kok ditinggalkan, diancam dengan azab. Kalau itu larangan makruh, tinggalkanlah dia, tinggalkan. Kalau dia meninggalkan hal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia kerjakan, ini pahami. Kalau tadi perintah sunnah itu perintahnya kan untuk dikerjakan, sesekalilah dia tinggalkan. Sesekalilah dia tinggalkan. Maka Rasulullah SAW begitu. Ada satu perbuatan yang beliau khawatir itu diwajibkan, sesekali beliau tinggalkan, agar supaya tidak dikira apa? Tidak dikira wajib. Itu tuh. Tapi bukan berarti ditinggalkan terus, tak dikerjakan sama sekali padahal dia mampu dan bisa. Adapun makruh apabila dia sesekali mengerjakan, mestinya begitu. Ya kalau bisa ditinggalkan, ngapainlah makruh pun kerjakan itu ya. Kalau bisa ditinggalkan, meninggalkannya jauh lebih baik dibandingkan melakukan. Bahkan kalau para ulama terdahulu semisal Imam Syafi'i, Imam Malik, kalau beliau katakan saya makruhkan, itu berarti haram. Jadi kata makruh juga mengalami pergeseran maknanya. Dahulu para ulama ketika katakan makruh itu cenderung haram karena mereka tidak berat lisan untuk mengatakan haram secara tegas, ini haram. Karena khawatir bahwa itu haram berdasarkan ijtihadnya. Sehingga kalau dia katakan haram, dia khawatir berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Padahal tahu dalil beliau itu, tapi tetap hati-hati lisannya untuk mengucapkan itu haram. Sehingga yang diucapkan oleh mereka pada saat itu makruh. Makruh ini maksudnya itu ya haram, tinggalkan. Tidak ada kemudian di masa itu ini makruh, ya kerjakan aja, orang makruh ini kan dikerjakan tak apa-apa, terbalik-balik ini. Yang ini terbalik-balik, giliran yang sunnah ditinggalkan. Kok ditinggalkan? Cuman sunnah. Loh, ini kan makruh. Ya kan cuma makruh. Dikerjakan itu makruh. Ini kan terbalik, makruh tuntutannya ditinggalkan malah dikerjakan. Sunnah tuntutnya dikerjakan malah
Allahu Akbar. Terbalik. Padahal tadi kita sebutkan al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Ini makna yang kedua. Dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ketaatan, yaitu apa? Mengerjakan perintah walaupun itu perintah-perintah yang mustahab. Perintah yang dianjurkan. Karena perintah yang dianjurkan itu disebut juga nafilah. Apa artinya nafilah? Apa artinya nafilah? Tambahan. Tambahan kebaikan, nafilah. Iya. Maka dalam hadis yang qudsi, hadis qudsi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Wala yataqarrabu ilayya 'abdi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku bisyai'in, dengan sesuatu, minal nawafil, dari ibadah-ibadah yang dianjurkan, tambahan yang disunnahkan, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya, mencintai hamba tersebut. Itu semakin bertambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tatkala kita mengerjakan ibadah-ibadah nafilah itu. Bukan justru malah ditinggalkan dengan alasan cuman sunnah aja. Anda ini terlampau ekstrim. Cuman sunnah aja. Mau dapat cintanya Allah Rabbul Alamin, mau ya kerjakan. Yang fardu sudah, yang sunnah. Nah, maka cuma ada hal yang perlu kita catat. Biar bagaimanapun secara umum kaidahnya adalah al-fardu aula minan nafl. Yang fardu jauh lebih utama dibandingkan apa? Dibandingkan yang sunnah. Yang fardu lebih utama dibandingkan yang sunnah. Kaidah ini dipegang. Maka berarti kalau begitu ajarkan dulu yang fardu kepada keluarga, yang wajib, yang fardu, yang memang harus diketahui oleh setiap mukmin, setiap muslim. Enggak bisa tidak harus tahu tentang salat fardunya. Jangan kemudian ibadah sunnahnya diperhatikan, ibadah fardunya tidak diperhatikan. Puasalah Senin Kamis dia rajin, puasa Ramadan tak puasa. Misalnya, salat sunnah, tahajud dia perhatikan, salat subuh pun tidak salat subuh, ketiduran. Kenapa Anda tidur, tidak bangun salat subuh? Semalam saya tahajud. Terbalik ya? Terbalik. Ini masih dalam ruang lingkup ibadah. Masih dalam ruang lingkup apa? Ibadah. Gimana kalau sudah ditandingkan ibadah dengan bukan yang ibadah? Kan mestinya makin jauh lagi ya. Punya anak prestasinya bagus, sekolah umum bagus, pelajaran umumnya bagus. Senang luar biasa, bangga orang tuanya. Tak bisa ngaji biasa aja, tak sholat tak biasanya, biasalah tuh anak tak sholat biasa katanya. Lihat itu. Kita sudah tidak ngajarin Islam adanya. Bahkan kadang dari awal anak itu lahir. Ya Rasulullah SAW sabdakan kullu mauludin wa fil lafdhin ma min mauludin. Tidaklah seorang anak yang dilahirkan illa wa yuladu 'alal fitrah, melainkan dia dilahirkan atas fitrah. Para ulama ahli hadis termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahkan Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan makna fitrah al-Islam. Itu anak itu Islam, artinya yang dibawa itu Islam yang bagus gitu ya. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kalau sudah dibelokkan sama orang tuanya, belok. Lama-lama dialah yang merubah. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maksudnya apa? Islam status zahirnya masih, tapi cara fikirnya sudah bukan cara fikirnya orang Islam. Pandangannya bukan pandangannya orang Islam. Kebiasaan-kebiasaan hidupnya bukan kebiasaan-kebiasaan orang Islam. Diajarkan anaknya hal-hal yang itu bergeser. Salat masih, walhamdulillah. Salat masih, tapi itu kebiasaannya sudah kebiasaan, bukan kebiasaan orang Islam. Lama-kelamaannya ditinggalkan juga itu salatnya. Ini yang kemudian kita seringkali nggak perhatikan soal masalah ini. Kita anggap bahwa ya biasalah, nggak apa-apa, biasa.
Kayak kemarin itu. Ya, orang Islam tiup-tiup trompet. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi anak-anak dibiarkan tiup trompet. Nah, habis nangis terus, Pak. Daripada nangis ya saya belikan sajalah trompet, enggak apa-apa. Anak-anak ini. Adatnya orang Yahudi, kebiasaannya orang Yahudi udah kita ajarin sama dia tiup trompet. Lalu kemudian apa? Tiup-tiup api sambil berdoa di depan api itu saya tiup. Kebiasaannya Majusi doa di depan api, penyembah api doa depan api. Ya, make a wish. Ah, itu apa itu? Suruh doa. Seneng orang tuanya, seneng. Oh, yo tiup. Orang tuanya tidak paham, tidak sadar dia telah giring anaknya ke arah itu. Bagaimana dia mau tauhid? Ditanamkannya sudah begitu. Ini diajarkan kepadanya, jadi supaya taat kepada perintah dan seterusnya menjadi kebiasaannya, menjadi pola pikirnya, supaya memang cara hidupnya cara hidup sebagai muslim. Sebagai muslim, kesehariannya sebagai muslim yang bertauhid kepada Allah. Ada begini diingatkan, nah ini musibah. Allah subhanahu wa ta'ala yang datangkan musibah. Kalau engkau bersabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepadamu. Janganlah engkau banyak mengeluh. Itu diingatkan. Oh ayah saya begini. Diingatkan. Betul-betul dididik ya. Menjadi orang mukmin, menjadi orang muslim, Islam. Ketaatannya juga ibadahnya juga diperhatikan. Terus begitu. Memang harus sabar. Ya, memang harus sabar. Nggak bisa sekali kasih tahu terus berubah, nggak bisa. Harus berulang-ulang kali, berulang. Memang melaksanakan ketaatan itu tidak mudah. Mesti harus dipaksakan. Awal mulanya, lama-lama jadi apa? Terbiasa. Itu anak-anak itu puasa Ramadan pun awal mulanya luar biasa berat bagi dia. Sudahlah setengah hari dulu, belum balik setengah hari dulu, latihan. Besok sampai asar ya, sampai asar. Tidak sah secara syariat, tidak sah secara syariat, secara fikih tidak sah. Tidak sah, dari sisi fikih tidak sah. Kenapa? Karena nggak sesuai mestinya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu namanya puasa. Al-imsak an jami'il mufattirat, menahan diri dari berbagai macam hal yang bisa membatalkan puasanya dengan persyaratan-persyaratan tertentu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti kalau separuh, bukan puasa itu secara syar'i. Secara bahasa ya puasa. Sampai sore enggak, sampai maghrib iya. Tapi kita perkenankan, belum balik, kita perkenankan. Tapi untuk apa? Dilatih. Akhirnya yang tadinya merasa tersiksa terbiasa sudah. Jadi ringan. Rasulullah SAW sabdakan, muru auladakum bis salah, perintahkan anak kalian dengan salat, wahum abna sab'i sinin, mulai dia dari usia berapa? 7 tahun diperintahkan untuk salat. Kadang-kadang tentu tidak salat itu anak tentunya, tapi karena diingatkan terus. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin, pukul dia dengan pukulan yang tidak melukai, tidak sampai menyakiti, bukan terus dipukul sampai luka-luka babak belur. Dalam riwayatnya Imam Muslim ada tambahan darban ghaira mubarrihin, mukulnya tidak menyakiti, tidak melukai, mendidik. Pukul dia. Kalau udah 10 tahun tak lagi mau salat, kasih hukuman. Anak zaman sekarang kasih hukuman, marahnya luar biasa. Bisa jadi kita yang keliru ya. Iya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam anjurkan itu di rumah digantungkan cambuk. Cambuk, cemeti, ya gantung loh. Bukan untuk cambuk anaknya, tapi ngelihat, sudah ngeri ini ada cambuk. Lihat doang sudah ngeri. Iya, bukan berarti tidak lemah lembut, tapi juga ada hukuman. Orang modern sekarang sering menyebut dengan punishment and reward. Ada hukuman, ada balasan baik, ada hadiah. Kalau dia melakukan, kasihlah hadiah, kasihlah apresiasi. Datang dia senang sekali dia. Alhamdulillah ya saya sudah hafal surat An-Naba. Cuman surat An-Naba aja.
Nggak ada apresiasinya. Oh, alhamdulillah, bagus kamu nak. Besok ayah beli hadiah. Oh, seneng dia besok ngapalin banyak lagi. Cuman surat An-Naba. Ngapain ngapalin surat An-Naba? Besok-besok emang nggak hafal. Ya habis ayahnya bilang begitu. Nggak ada apresiasinya, nggak ada penghormatannya, nggak ada dia kasih dorongan, motivasi. Nggak ada. Biarkan aja. Itu buku Iqra itu biasa orang ya, anak-anak entah belajar Iqra atau As-Salas misalnya, itu buku itu sampai sudah lusuh luar biasa, tak diganti-ganti. Sampai adiknya itu, ayah ini sudah lusuh, udah pakai itu aja cukup, udah nggak usah beli yang baru. Perhatiannya kurang. Tuh lihat. Padahal kalau buku sekolahnya, dibelikan itu. Buku sekolahnya pelajaran umumnya, ayah ganti, ayo ganti beli. Mau ngaji lusuh tak ganti-ganti. Bekas kakaknya ini. Sudah sobek, hilang halamannya. Gimana dia mau taat? Ya, bagaimana dia mau taat? Maka ini perlu orang tua perlu ilmu betul. Kita semuanya butuh ilmu betul. Butuh ilmu untuk supaya bisa ini. Kita berharap anak-anak ini, generasi-generasi ini yang di bawah ini, generasi-generasi belakang. Iya. Supaya kemudian muncul tumbuh generasi-generasi yang taat kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Supaya menjadi betul-betul muslim semuanya, zahiran wa batinan. Zahirnya muslim, batinnya juga muslim, luar dalam. Jangan muslim luarnya batinnya rusak, atau sebaliknya katanya batinnya Islam tapi luarnya rusak. Yang penting kan hatinya. Kenapa enggak berjilbab? Kenapa enggak berjilbab? Hai wanita muslimah, kenapa kau tak berjilbab? Yang penting kan hatinya. Saya mau jilbabin hati dulu, Pak. Saya tanya, beli di mana ya jilbab hati itu? Nggak ada kan? Udah Isya nampaknya belum? Masih 5 menit. Saya kira sudah Isya. Kalau sudah Isya, alhamdulillah cepat selesai ini berarti. Iya. Jilbabin hati dulu. Dari mana beli jilbab hati di mana? Anda cari jilbab hati di mana? Cari. Gak ada yang jual. Kalau yang luar aja tak mampu, apalagi hatinya. Yang luar kelihatan bisa dibeli di pasar, bisa dia pakai, dia tak mampu. Gimana yang nggak ada di pasar? Makin nggak bisa dia tutup. Wah itu yang penting hatinya. Ini kan banyak sekali orang itu yang penting hatinya. Ini sebenarnya adalah satu pemikiran, satu akidah yang dikatakan para ulama akidah ini murji'ah. Ini keyakinan yang tak sesuai ini. Kenapa? Yang penting hatinya. Kok enggak sholat? Yang penting hatinya. Kok enggak puasa? Yang penting hatinya. Kok enggak nuntut ilmu? Yang penting hatinya. Kok baca Al-Quran? Yang penting hatinya. Hati yang mana yang dia maksud? Ketundukan itu, orang mau tunduk badannya itu, dia mulai tunduk badannya saja, hatinya belum tentu mau tunduk. Padahal dia sudah sujud, hatinya saja belum mau tunduk itu, masih suka membangkang dan seterusnya. Sholat sudah kan, tapi hatinya kadang masih membangkang. Aturan Allah, syariat Allah masih dia tentang. Padahal dia sudah sujud itu. Tubuhnya, badannya, hatinya. Ini bagaimana kalau dia tidak pernah mau sujud? Terus dia bilang, hatinya. Kayaknya udah kedengeran azan itu. Iya, sudahlah. Nanti kita lanjut pada Isya, lanjut apa selesai sudah? Lanjut. Ya sudah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabbihi wa man tabi'a hudah ila yaumi yalqah, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Tadi kita sudah sampai kepada penjelasan yang kedua dari makna Islam, yaitu al-inqiyad wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ketaatan. Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu bukan hanya dalam makna yang sempit ya.
dalam masalah salat saja atau ibadah, saum saja, bukan. Termasuk juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana kita bermuamalah, transaksi-transaksi, termasuk juga bagaimana kita menunaikan hak-hak muslim yang lain, bagaimana kita juga menunaikan hak-hak kepada tetangga, bagaimana kita juga menunaikan hak kepada orang-orang ataupun yang ada di sekitar kita, baik dia muslim ataupun bukan muslim. Ada aturan-aturannya masing-masing. Itu bagian juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga kita menunaikan hak-hak pemimpin atas diri kita dan seterusnya. Yang tentu itu perlu waktu yang sangat panjang kita untuk mempelajarinya satu persatu. Itu bagian daripada ketaatan ya. Jadi jangan kemudian dikira bahwa yang namanya ketaatan itu hanya sekedar ya salat, saum dan seterusnya, tapi hal lain tidak diperhatikan. Terkait juga dengan masalah hubungan dia dengan keluarganya, kerabatnya, silaturahim, atau juga dia menjaga hubungan dengan tetangganya dan seterusnya. Itu juga bagian daripada ketaatan yang harus ditunaikan dan dikerjakan. Yang ketiga, setelah tadi kita yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid, dan yang kedua adalah wal inqiyadu lahu bitta'ah. Yang ketiga adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Artinya bahwa kita tidak boleh membenarkan kesyirikan. Nggak boleh kita mengakui bahwa kesyirikan itu benar. Bagaimana mau jadi orang Islam yang sesungguhnya kalau dia bilang semua agama sama? Itu berarti kan dia tidak berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan. Dia mengakui bahwa kesyirikan itu boleh dengan mengatakan semua agama benar. Tujuannya toh ke surga juga katanya. Oh, ada kan begitu? Dia punya anak, dididik anaknya untuk dalam pandangan orang tuanya, dididik anaknya untuk toleransi. Kalau saya mah tidak maksakan agama sama anak saya mau pilih agama aja terserah, apa aja terserah. Allahu Akbar. Ya. Atau kemudian dikatakan kepada anaknya bahwa nak, kamu itu jangan terlampau fanatik lah dengan mengatakan hanya Islam saja yang benar. Ingat, dalam masalah keyakinan, i'tiqad, wajib ketika kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, berarti kan menolak segala peribadahan kepada selain Allah, menolak dia kan, dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalimatut tauhid terdiri dari dua komponen. Yang pertama an-nafyu, penolakan. Asyhadu alla ilaha, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar. Ditolak semuanya, segala sesuatu yang diibadahi, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ditolak semuanya. Lalu kemudian illallah, dia tetapkan bahwa seluruh ibadah itu hanya untuk Allah saja. Itu berarti oke. Ya, jadi hanya untuk Allah saja. Semuanya tidak boleh untuk selain Allah. Berarti kita wajib menolak. Wajib menolak kita. Jangan sampai kemudian ya tidak apa-apalah, semuanya benar, semuanya boleh. Nggak bisa. Ini Islam, ini konsekuensi berislam seperti ini. Tetapi bukan berarti dalam interaksi sehari-hari, kehidupan sosial, lantas kemudian diperbolehkan menyakiti orang kafir dan seterusnya. Enggak, tidak. Ada aturan-aturannya. Para sahabat terdahulu, mereka meyakini bahwa Islam agama yang paling benar, yang lainnya tidak. Tapi dalam interaksi sosial, bermasyarakat dengan orang Yahudi dan seterusnya, apa kemudian berbuat kezaliman kepada mereka? Enggak. Kan ada kekhawatiran kalau orang bersikap seperti itu maka dia nanti akan begini, khawatir akan begini,
tidak kasih ruang bagi orang kafir akhirnya berbuat kezaliman. Enggak, lain. Ini soal keyakinan ditanamkan dalam hati bahwa kesyirikan dia nggak pernah ridhoi, nggak pernah benarkan, tapi dalam interaksi keseharian tetap dia juga ngikutin aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya termasuk juga berlepas diri dari kesyirikan, pelaku-pelakunya ya tidak ikut perayaan yang dilakukan oleh mereka. Kita tidak ikut, kita tidak membenarkan. Adapun mereka melakukan itu karena di negeri ini diizinkan, silahkan keberadaannya. Tapi bukan berarti saya ikut-ikutan. Oh, tidak apa-apa lah. Mengucapkan selamat misalnya, tak boleh. Karena bentuk berlepas diri. Saya enggak, Anda melakukan itu enggak. Sebagaimana Rasulullah SAW pun tak ikut beribadahnya orang-orang Quraisy. Orang Quraisy pun tak mau ikut beribadah dengan cara atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang diajarkan Rasulullah SAW, enggak mau. Iya, ini suratul Kafirun itu buktinya. Surat Al-Kafirun itu buktinya. Enggak ada dicampur adukan. Bara'ah minasyirik, berlepas diri daripada kesyirikan dan juga pelaku-pelakunya. Kita tidak bisa kemudian mengiyakan, membenarkan, tidak bisa. Itu konsekuensi Islam. Iya, ada yang berkata, iya Islam ini kan rahmatan lil alamin. Penjelasan rahmatan lil alamin bagaimana? Penjelasannya Islam itu adalah rahmatan lil alamin adalah apabila manusia mengikuti syariat Islam, dia akan dapat rahmah. Apabila manusia mengikuti syariat Islam, dia akan dapat rahmah. Islam diturunkan sebagai rahmah untuk seluruh alam. Ketika alam ini mau menerima Islam, tunduk mengikuti aturan-aturan syariat, dia akan dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Bukan berarti makna rahmatan lil alamin berarti ya boleh aja berbuat semaunya, apa yang dia kehendaki, apa yang dia mau, yang dianggap baik menurut dia lalu dia kerjakan saja. Tidak. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Artinya tidak ridha, Anda tidak ridha, Anda tidak ikut, tidak ridha, tidak membenarkan dengan hati, tidak membenarkan dengan lisan, tidak membenarkan dengan perbuatan. Anak-anak keluarga dididik juga untuk seperti itu. Sehingga kemudian benar-benar kita mengerjakan Islam dengan sesungguhnya. Ma'asyiral hadirin, ini penjelasan secara global tentunya. Ya, dari pertanyaan yang sudah Islamkah keluarga kita? Berarti dilihat nih tauhidnya bagaimana, tunduk dalam hal ketaatannya seperti apa, sikapnya dia terhadap kesyirikan bagaimana, apakah biasalah tidak apa-apa itu, atau memang dia ingkar, berlepas diri, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri, ya, dari apa yang dilakukan oleh kaumnya. Saya nggak mau ikut-ikutan, saya berlepas diri. Wa idz qala Ibrahim liqaumihi li abihi wa qaumihi, kepada ayahnya, kepada kaumnya, inni bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Nggak ikut, nggak mau. Iya, diajak perayaan mereka nggak mau. Iya, sampai akhirnya berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, inni saqim, saya sakit. Padahal tidak sakit. Yang dimaksud Nabi Ibrahim, saya kalau ikut perayaan itu hati saya bisa sakit. Iya, orang ngiranya dia sakit badannya. Diajak untuk perayaan, menyembah berhala dengan mereka, perayaan mereka dan seterusnya. Nabi Ibrahim tidak mau, saya sakit, inni saqim. Maksudnya kalau saya ikut itu hati saya sakit. Karena memang nggak boleh ikut. Orang lagi pada melakukan ibadah mereka, masuk Nabi Ibrahim ke ruang besar, bahasa kita itu ruang peribadahan mereka, berhala dihancurkan semuanya. Sisain satu aja yang besar, taruh lehernya. Mereka masuk, kok hancur semuanya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, bal fa'alahu, itu maksudnya koma itu. Bal fa'alahu, ada yang menghancurkannya, ada. Kabiruhum hada, yang besar ini. Yang besar ini, itu tauriyah. Para ulama katakan itu tauriyah. Artinya apa? Dia menjelaskan menggunakan bahasa yang orang jadi salah mengira.
Dikiranya bal fa'alahu kabiruhum hada, tapi yang melakukannya yang besar ini. Padahal bal fa'alahu itu koma mestinya di situ. Ya, ada yang melakukannya, ada yang melakukan ini, ada. Kabiruhum hada, yang besar tuh yang ini. Karena kapaknya itu dikalungkan sehingga orang mengira yang melakukan yang besar itu. Apa kata mereka? Nggak mungkin. Nggak mungkin dia mengerjakannya. Dia bicara aja nggak bisa. Kata Nabi Ibrahim, tahu nggak bisa bicara, masihlah disembah. Diam, mereka nggak bisa bicara. Iya juga tuh, hati sebenarnya fitrah sudah terima, tapi karena itu tadi dengan congkaknya, Namrud congkak marah, tangkap dia. Apa faedah yang kita ambil? Terkadang mereka tak bisa membantah dalil, maka mereka pun bertindak semaunya. Itu sudah tertutup hatinya, waliyadzubillah. Jadi berlepas diri. Jangan Anda malah mengiyakan, ya iya, Anda ikut bareng di situ. Ya, apalagi sampai khutbah di situ. Insyaallah gimana ya? Ntar kalau terjadi pertukaran khatib susah juga. Dari sana minta khutbah di masjid nanti ya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kalau mau ada pertanyaan satu doang. Karena jam 8:04 kita selesai. Kalau ada pertanyaan satu aja. Kalau enggak ada berarti selesai, alhamdulillah. Nah, lebih cepat lebih baik. Ini enak, ini cepat selesai, senang saya nih. Nggak ada, ya sudahlah, kalau nggak ada kita tutup saja. Ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi sebenarnya itu akar utamanya, kuncinya itu semua. Kita kalau lihat tadi itu kan kayaknya banyak betul ya. Banyak betul mana? Akar kuncinya satu aja. Nuntut ilmu. Udah nuntut ilmu aja. Kayaknya jangan malas-malas nuntut ilmu. Nuntut ilmu adalah punya majelis, yang di majelis itu kita duduk belajar rutin di majelis itu. Setahap demi setahap, dari kitab yang tipis terus mesti berbeda rasanya. Ini sekilas info kalau kayak gini nih. Ya untuk menyemangati kembali. Ya misalnya ada program sekian bulan sekali, sebulan sekali, itu untuk menyemangati agar supaya semangatnya timbul lagi. Habis itu kembali lagi ke majelis-majelis yang biasa rutin dilakukan. Karena apa? Kita butuh ilmu detail, rinci, bukan global. Bukan di wilayah yang global. Global ini hanya untuk memperluas kembali pandang dan sudut pandang kita terhadap Islam. Karena kata kunci kekeliruan dalam memahami Islam itu, kaum muslimin seringkali hanya memahami di wilayah global, tak tahu rinciannya. Misalnya kayak tadi ya, rahmatan lil alamin ini global, difahami global. Perinciannya rahmatan lil alamin itu apa? Panjang, mulai dari akidah, bagaimana ibadah, bagaimana muamalah. Itu semua rahmah dari Allah untuk kita semuanya. Kan kita perlu tahu perincian-perinciannya. Orang semua main di global semuanya. Pemahamannya pada tataran global semua. Sehingga ketika pada masuk perincian tidak paham, bingung dia. Menerapkan yang global, akhirnya pada terapannya menurut yang dia kira baik. Konsep global dia terapkan pada tataran yang dia kira baik. Padahal perinciannya pun sudah diatur. Perinciannya sudah diatur. Ya, tapi kan butuh ilmu yang mendalam. Ya. Wah, Ustadz, sodakoh kan baik. Iya, sodakoh baik. Tapi nanti ada perincian-perincian permasalahannya. Bagaimana caranya? Gimana? Di situ, jadi di perincian. Yang sering dipahami itu di perincian. Baca Al-Quran baik. Baik. Kita nggak pernah larang. Gimana? Awas ini ada yang larang-larang baca Quran. Perinciannya. Apalah yang dia baca. Tujuan dia baca apa. Tempatnya di mana, waktunya kapan. Ya, perinciannya itu. Baca Qur'annya baik. Nanti ada masalah-masalah perincian. Buktinya apa? Baca Qur'an baik ketika ditanya. Baca Qur'an di WC boleh? Oh, baca Qur'an kok dilarang? Tempatnya. Pahami perinciannya, jangan globalnya aja. Kita kan seringkali di global gitu aja. Baca Quran kok dilarang? Tidak dilarang. Anda baca Quran di mana? Di WC. Ya tak boleh karena WC itu bukan baca Qurannya. Oh begitu. Ya. Baca surat ini masa tak boleh? Anda pakai buat apa itu surat? Buat kekebalan? Itu bukan fungsinya.
Mana ada? Coba Anda cari hadisnya. Bacalah ayat ini supaya kebal. Tak ada kan? Ya, berarti kan ini salah guna namanya. Salah guna. Anda sakit perut, minum obat pusing. Salah guna nggak? Salah guna. Ayatnya Al-Quran benar, tak salah. Pakai buat supaya kebal. Tak mempan dibacok. Salah guna. Perincian. Jadi jangan puas dengan mempelajari Islam secara global saja. Rinci. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Terima kasih atas perhatian antum semuanya, para jamaah, termasuk juga panitia, termasuk juga kepada pengurus DKM Masjid Al-Aqabah 1 yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk melaksanakan kajian di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala membalas semua yang ikut andil pada acara ini dengan balasan yang sesuai dengan yang Allah kehendaki, yang berlipat ganda dan tak terhingga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.